Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambah lampot dan salam pengangguran. Berjumpa lagi dengan kami. Kali ini kami ingin berbagi cerita tentang tanaman anggur kami. Ini jenis Jupiter yang saat ini sedang berbunga. Uniknya Jupiter ini dia menggunakan batang tunggal, kawan-kawan. Jadi tanpa ada pembentukan batang yang khusus, dia cuma satu batang dari di bawah. Dan tingginya kurang dari setengah meter. Ini ketinggiannya sekitar 40 cm. Tapi uniknya kawan-kawan, ini bunganya. Jadi waktu pemangkasan kita pangkas di satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kita pemangkasannya di 5 but dan berhasil keluar 3 buah tunas. Untuk tunas yang pertama membawa 2 klaster bunga. Dan tunas kedua cuma 1 bunga. Dan terakhir tunas yang ketiga membawa 2 bunga. Tabu lampot ini ya awalnya dipelihara 1 tunas. Ini dari tunas ini. Nah, 1 tunas itu tingginya ke atas sekitar 1,5 meter, malah kurang. Terhenti di 120 cm dan akhirnya pertumbuhannya stagnan. Nah, tapi mengingat batangnya cukup bagus, ini ciri-ciri batang yang bagus kawan-kawan. Dia warnanya bulat, tidak pipih.
Ini batangnya kecil, ini lebih besar kelingking kami ya. Nah, tapi dia warnanya coklat bersih, bukan coklat hitam. Jadi batang yang bagus itu dia coklat bersih. Nah, ini ciri-ciri batang yang nutrisinya bagus, sehingga dimanapun kita pangkas dia akan membawa rompolan bunga. Nah, ini bunganya. Nah, jadi ini tingginya sekitar 2 jengkal, 1 2 malah kurang. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu terpaku dengan pembentukan cabang ya, walaupun dengan satu batang seperti ini dia bisa berbuah. Yang penting batang sehat dan nutrisi tercukupi ya. Ya, kalian lihat seperti ini. Ini batang utama keluar tunas ya, keluar tunas dari sini ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ya, kalau nutrisinya bagus ya dia akan membawa bunga seperti ini. Ini malah tidak tanggung-tanggung, bunganya ini 5 dompol. Ya, ukuran pemula 1 dompol itu ya sudah bagus. Yang penting berbunga, karena inti dari perawatan yang kita lakukan adalah pembuahan. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya pembuahan itu di primer, sekunder, atau tersier ya, di mana saja bisa. Yang penting dengan syarat seperti tadi, batangnya sehat dan nutrisi tercukupi, insya Allah akan membawa bunga. Dan rata-rata di sini kami menggunakan teknik batang tunggal. Jadi dipelihara 1 tunas ke atas sampai ketinggian tertentu atau panjang tertentu. Ya, misalkan kalau ajir yang kita punya tingginya 3 meter ya, bisa sampai 3 meter, 2 sampai 3 meter. Nah, begitu batang utama terbentuk, nah kita bisa mengambil sebuah pilihan, apakah mau memelihara batang langsung atau melanjutkan pembentukan cabang dengan teknik para-para atau yang lain sebagainya. Nah, itu sebuah pilihan. Jika kita ingin menggunakan konsep batang tunggal seperti ini ya, kita bisa tahan di 2-3 meter batang ini. Kemudian setelah mencapai batas 2 atau 3 meter,
kita hentikan pertumbuhannya dengan memotes pucuk. Nah, begitu kita memotes pucuk, maka Excel break kita bisa lakukan pengisian nutrisi ke batang utama ini. Nah, Excel break ini bisa kita lakukan selama 1 bulan setelah potes pucuk. Nah, artinya Excel break ini kita sudah mulai memberikan pupuk generatif untuk memberikan nutrisi yang ditampung dulu selama proses Excel break selama 1 bulan. Untuk pupuknya di sini kami 60% atau 70%-nya itu dari organik. Nah, adapun kimia sebagai suplai nutrisi tertentu jika pertumbuhan kurang maksimal. Nah, di sini kami meracik sendiri POC dengan berbagai macam bahan. Nah, tapi bahan utama yang kami anggap bagus itu dari bahan lumut yang dicampurkan dengan berbagai bahan-bahan ZPT yang lain, ya, seperti kelapa muda, bawang merah, atau bisa kita mengekstrak daun eceng gondok dan sebagainya, atau bahkan kita bisa gandengkan dengan jenis dedaunan yang ada. Ya, kita lanjutkan setelah Excel break kita lakukan selama 1 bulan. Di minggu ketiganya di situ sudah ada sinyal atau tanda bahwa apakah Excel break yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Nah, akan terlihat nanti di ujung tunas atau tunas air yang paling atas. Jika Excel break yang kita lakukan berhasil, maka tunas air yang keluar nantinya itu dia akan membawa bunga. Nah, jika itu terjadi, maka proses Excel break yang kita lakukan itu berhasil. Nah, tapi jika keluar tunas tapi belum membawa bunga, maka proses Excel break masih terus berlanjut. Artinya tanaman masih membutuhkan energi atau masih membutuhkan nutrisi. Nah, jadi proses, misalkan kita sudah melakukan proses Excel break selama 1 bulan, tapi keluar tunas air dari ujungnya dengan tidak membawa bunga, maka bisa dikatakan proses Excel break yang kita lakukan belum berhasil. Nah, tapi jika membawa bunga, maka itu artinya proses Excel break yang kita lakukan berhasil. Dan kita bisa lakukan pemangkasan berikutnya, baik minggu berikutnya atau setelah betul-betul teman-teman yakin bahwa proses Excel break yang dilakukan itu berhasil. Nah, di saat itulah pemangkasan yang tepat kita lakukan.
Nah, seperti tanaman yang di sampingnya ini sudah proses excelbrate ya. Nah, ini sudah dilakukan potes pucuk. Potes pucuknya di sini teman-teman. Nah, sudah dilakukan potes pucuk. Nah, ini yang kami maksudkan, keluar tunas dari tunas air ya, tapi dia tidak membawa bunga. Nah, berarti ini masih proses excelbrate ini masih berlanjut. Jadi kita belum bisa melakukan pemangkasan. Nah, jadi ya bersabar aja. Ini masih proses excelbrate masih berlanjut. Ini belum membawa baik calon bunga maupun bunga, sehingga masih membutuhkan energi. Nah, kalau yang ini jenis minal kawan-kawan ya, jadi masih membutuhkan pengumpulan nutrisi cabangnya. Nah, di sini kami memelihara cuma beberapa cabang pembuahan, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6, tapi yang satunya kami pangkas biar yang 5 ini lebih maksimal ya. Jangan terlalu dipaksakan banyak cabang, tapi harus disesuaikan dengan kondisi media yang ada. Ini medianya tidak terlalu banyak. Ya, kita kembali kawan-kawan ke konsep batang tunggal ya. Jadi kami terbiasa atau istilahnya senang dengan teknik batang tunggal seperti ini, karena dia kelihatannya unik ya. Cuma satu batang, kemudian ada bunga. Nah, seperti ini dia kelihatannya unik tanpa memerlukan banyak cabang. Tapi konsep tabu lampotnya terpenuhi. Ya. Tanaman berbuah tapi kecil, dia berbuah di usia dini tanpa harus menunggu pembesaran batang atau batangnya besar. Nah, ini konsep tabu lampotnya ini sangat memenuhi ya. Artinya kalau dijadikan bonsai ini sangat bagus ya, karena dia pendek dan berbuah. Nah, inilah beberapa ulasan tentang konsep batang tunggal. Nanti kami akan update kembali perkembangannya. Mudah-mudahan bisa berlanjut sampai terbentuk beri dan bisa sampai akhir, panen sampai akhir dengan bunga yang ada sekarang ini.
dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, karena ada gangguan dari suara-suara yang masuk, kami mohon maaf jika mengganggu konsentrasi teman-teman. Sekali lagi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.